Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian kita pada mata kuliah Fikih Muamalah dan Munakahat. Materi yang kedua yaitu tentang harta dan kepemilikan dalam Islam. Konsep harta. Dalam bahasa Arab, harta disebut dengan mal, yang berasal dari kata mala yamilu mailan, yang artinya adalah condong. Secara istilah, ulama Hanafiyah mengartikannya dengan ma yamilu ilaihi tab'al insan, aw yumkin idkharuhu ila waqtil hajah. Sesuatu yang dicenderungi atau yang disukai oleh manusia berdasarkan kepada fitrahnya ataupun tabiatnya, dan sesuatu tersebut bisa disimpan dan dapat dipergunakan pada waktu yang dibutuhkan. Sedangkan menurut jumhur ulama, harta itu adalah kullu ma lahu qimatun yalzimu muttalifuhu bidhamanihi aw kullu dhi qimatin maliyatin. Artinya adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dan kemudian jika seandainya seseorang menghilangkan maka dia wajib menggantinya, atau segala sesuatu yang memiliki nilai harta. Unsur harta ada dua. Yang pertama ainiyah. Ainiyah berarti memang hakikat dari benda itu ada, seperti emas dan perak. Ada juga yang namanya urfiyah, yaitu berdasarkan kepada urf ataupun kemudian anggapan yang ada pada sebuah masyarakat atau komunitas atau kelompok, seperti kekayaan intelektual. Ini juga bisa bernilai harta. Maka ini adalah dua unsur dari harta. Kedudukan harta dalam Islam. Yang pertama, harta itu sebagai pilar penegak kehidupan. Wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi kata qiyaman menjadi kunci bahwasanya harta tersebut merupakan tiang penegak atau pilar penegak kehidupan. Yang kedua, harta merupakan kebaikan, ya. Ketika Allah katakan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Khair di situ maksudnya adalah harta, yaitu harta yang bernilai kebaikan. Harta merupakan kenikmatan. Ini adalah poin yang ketiga. Ketika Allah katakan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat. Barakat di situ adalah harta, ya. Karena harta tersebut merupakan bentuk dari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang keempat, harta itu merupakan ujian, ya. Jadi ketika seseorang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti sebuah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Jadi maksud fitnah di sana itu adalah ujian dari atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi harta. Yang pertama, harta itu adalah penyempurna ibadah. Jadi kalau kita diperintahkan untuk sholat, pakaian yang kita pakai bersih dan menutup aurat, dan juga lagi indah, itu merupakan fungsi harta sebagai penyempurna ibadah. Atau ibadah lain berupa zakat, naik haji, kita membutuhkan harta agar ibadah tersebut menjadi sempurna. Yang kedua, harta itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik harta yang dimiliki oleh manusia itu adalah ketika mereka membelanjakan harta tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan implementasi dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Yang ketiga,
harta itu berfungsi untuk melanjutkan kehidupan. Tanpa harta, maka tidak akan terpenuhi kebutuhan hidup manusia. Kalau tidak terpenuhi kebutuhan hidup manusia, maka manusia itu akan binasa. Selanjutnya yang keempat, harta sebagai penyeimbang dunia dan akhirat. Jadi, kita diperintahkan oleh Allah, wabtaghi daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita cari harta untuk kehidupan dunia dan juga sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Lalu kemudian yang kelima, harta dibutuhkan untuk pengembangan ilmu. Ya, karena dalam salah satu nasihat disampaikan oleh Imam Syafi'i, lan tanalul ilma illa bisittatin, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara, yang diantaranya itu ada al-mal, harus memiliki harta. Tujuannya adalah sebagai biaya dalam pendidikan dan pengembangan ilmu, agama, ataupun pengetahuan. Selanjutnya, yang keenam, harta untuk menumbuhkan silaturahim, karena Rasulullah katakan yang dalam sebuah hadis yang maknanya, jika seandainya engkau ingin rezekimu dimudahkan, dilapangkan, maka perbanyaklah silaturahim. Ya, jadi harta juga merupakan kunci dalam menumbuhkan silaturahim. Nah, terakhir, harta itu untuk menciptakan interaksi antar manusia. Antara orang kaya dengan orang yang miskin, antara orang yang berkelebihan dengan orang berkecukupan, harta menjadi kunci interaksi di antara mereka. Kedua, B, bentuk harta dalam Islam. Yang pertama, dari segi kebolehan pemanfaatan. Maka harta itu dibagi dua, ada harta mutaqawim, ada harta ghair mutaqawim. Harta mutaqawim yaitu harta yang boleh diambil manfaatnya secara syarak, seperti harta yang halal. Sedangkan harta ghair mutaqawim, harta yang tidak boleh diambil manfaatnya secara syarak, seperti harta yang haram. Dua, harta dari segi persamaan dalam ukuran. Yang pertama adalah harta misil. Harta misil berarti harta yang memiliki takaran yang jelas dan padanannya ada di pasar, ya, seperti gandum, minyak, kain. Gandum bisa di liter, minyak bisa di liter, kain bisa diukur dengan meter. Nah, kalau harta kimi, harta yang tidak memiliki takaran yang jelas dan tidak ada padanannya di pasar, seperti pohon, ya, atau hewan ternak, ya, maka benda-benda ini terkategori sebagai harta kimi. Yang ketiga, pembagian harta dari segi kekalahan benda. Ya. Maka dibagi kepada dua bentuk. Yang pertama, harta isti'mali, harta yang jika digunakan, harta tersebut tidak habis dan bahkan bisa dipakai berulang-ulang, seperti mobil, rumah, ya, atau benda-benda yang lain. Ada yang kedua, harta yang berbentuk istihlaki. Ketika dipakai dan digunakan, benda itu habis dan tidak bisa digunakan secara berulang-ulang, seperti makanan, dimakan, nggak mungkin lagi ada makanan yang sama dengan makanan yang telah kita makan. Minyak, dan seterusnya. Pembagian yang keempat, yaitu pembagian harta dari segi sifat dalam kepemilikan. Ada harta itu berbentuk ain, ya, harta yang sifat kepemilikannya penuh di tangan pemilik. Atau yang bersifat dain. Dain itu harta yang sifat kepemilikannya tidak penuh, sebab status dari harta tersebut adalah hutang. Ya, jadi hutang itu berserikat antara orang yang meminjamkan dengan orang yang dipinjami. Yang kelima, pembagian harta dari segi kemungkinan untuk berpindah. Nah, maka dapat dibagi kepada dua. Yang pertama, harta yang bisa berpindah posisi dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kendaraan, hewan ternak, maka namakanlah ini dengan harta mangkul. Ada juga harta yang tidak bisa berpindah, seperti rumah, ya, sawah, maka namakanlah ini dengan harta ghairu mangkul, atau bahasa lainnya disebut dengan al-iqar. Keenam, pembagian harta dari segi penguasaan terhadap harta. Ada harta itu dinamakan dengan mamluk, yaitu harta yang dikuasai atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum. Sedangkan yang kedua, harta yang tidak dikuasai oleh siapapun, maka semua orang berhak atasnya, seperti air, padang rumput, dan api. Seperti kata Rasulullah SAW, An-nasu syuraka'u fi thalatha. Berserikat dalam 3 perkara. Yang pertama itu adalah al-ma', al-kila', wan nar. Air, padang rumput, dan api. Maka namakanlah ini dengan harta mubah. Lalu kemudian terakhir namanya harta mahjur.
harta yang dikuasai oleh seseorang, kan tetapi ia terhalang untuk memanfaatkannya secara pribadi, ya. Pemanfaatannya itu terbuka untuk umum, seperti harta wakaf. Yang ketujuh, pembagian harta dari segi kemungkinan untuk dibagi. Dalam bentuk ini dapat dibagi kepada dua bentuk. Yang pertama, harta maksum, yaitu harta yang dapat dibagi dan tidak menimbulkan kerugian ketika dibagi, seperti beras, emas, ya, dan lain sebagainya. Tapi ada harta yang tidak mungkin untuk dibagi, dan jika dibagi berpotensi menimbulkan kerugian. Seperti mobil, nggak mungkin mobil itu dipotong dua, kan? Atau gelas, dipotong dua, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Hilang fungsinya. Selanjutnya, yang kedelapan, pembagian harta dari segi sumber. Maka dalam bentuk ini, harta dapat dibagi kepada dua bentuk. Yang pertama aslun, yang merupakan harta pokok atau modal, seperti induk sapi atau induk ayam, ya. Yang kedua harta far'un, harta yang lahir dari harta pokok atau modal, seperti anak sapi ataupun anak ayam. Yang kesembilan, pembagian harta dari segi pemanfaatan secara publik. Ada harta am, harta yang boleh dimanfaatkan oleh siapapun tanpa ada pengecualian, seperti jalan raya, pemandian umum, dan seterusnya. Tapi juga ada harta khas, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan oleh pribadi tertentu. Jika orang lain ingin memanfaatkannya, maka seizin dari pemiliknya terlebih dahulu. C. Konsep pemilikan dalam Islam. Pengertian kepemilikan. Al-milku atau al-milk berasal dari bahasa Arab, yaitu malaka yamliku milkan atau malakan, yang artinya itu adalah milik. Sedangkan secara istilah, menurut Syekh Muhammad Mustafa As-Salawi, kepemilikan itu artinya adalah ikhtisasu bi syai'in yamna'ul ghair anhu wa yumkin sahibuhu min at-tasarrufi fihi ibtida'an illa limani'in syar'iyyin. Yaitu pengkhususan sesuatu sehingga menghalangi orang lain terhadap sesuatu tersebut dan memungkinkan bagi pemiliknya untuk bertasarruf, mentransaksikannya secara langsung kecuali ada penghalang. Jadi itu pengertian menurut Syekh Muhammad Mustafa As-Salabi. Sedangkan menurut Syekh Ahmad Zarqa, ikhtisasun hajizun syar'an sahibuhu at-tasarruf illa limani'in. Pengkhususan, ya, yang telah ditentukan oleh syarak bagi pemiliknya dan dia dapat menggunakannya kecuali ada penghalang. Pandangan Islam terhadap kepemilikan. Pemilik tertinggi dari seluruh harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi, apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya menjadi istikhlaf atau kemudian menerima harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan dalam firman-Nya, wa atuhum mimma alladzi ataakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Kemudian Allah juga berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia sebagai khalifatan fil ard, sebagai khalifah, maka manusia itu hanya menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemilik tertinggi itu adalah Allah, sedangkan manusia itu hanya menerima titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan atas nama pribadi atau perorangan sehingga ia berhak untuk menggunakan harta tersebut, maka ini dinamakan dengan pemilikan individu. Ada juga kepemilikan bersama atau kepemilikan umum, yaitu kepemilikan atas nama kelompok atau komunitas masyarakat. Maka dalam menggunakannya harus dengan kesepakatan bersama. Bentuk selanjutnya adalah kepemilikan sempurna, yaitu kepemilikan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan orang lain, sehingga pemiliknya berhak untuk intifa, yaitu pemanfaatan, dan juga tasarruf, atau mentransaksikannya, atau menjual, dan seterusnya. Sedangkan bentuk yang selanjutnya adalah, yaitu bentuk yang tidak sempurna, yaitu kepemilikan yang berserikat dengan orang lain, sehingga untuk intifa dan tasarruf harus mendapatkan persetujuan dari pihak lain tersebut. Nah, cara-cara kepemilikan dalam Islam.
Berikut ada beberapa cara kepemilikan yang dilegalkan dalam Islam, ya. Dan sebagian lain adalah cara-cara yang diharamkan dalam Islam. Nah, apa saja cara-cara yang dihalalkan? Yang pertama, yaitu dengan cara bekerja, ya. Bisa berbentuk perniagaan, bisa ihyaul maut, menghidupkan lahan mati, atau berburu, atau menambang, ya. Menambang di sini artinya menggali galian sehingga menemukan harta tambang. Cara yang kedua itu ada kewarisan, ya, seseorang mendapatkan harta warisan. Cara yang ketiga itu bisa berbentuk hibah atau hadiah. Seseorang mendapatkan pemberian dari orang lain atau mendapatkan hadiah dari orang lain, ya, sehingga harta tersebut otomatis menjadi miliknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih saya ucapkan atas segala perhatian. Semoga kita bisa memetik ilmu yang bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.